Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya mohon maaf lama tidak membuat konten, ya karena suatu kesibukan dan memang terkadang kalau segala sesuatu itu tidak disisihkan waktu dengan serius juga nggak jadi-jadi gitu. Jadi ya sebenarnya kesibukan juga bukan menjadikan suatu alasan kalau memang bisa memanajemen waktu dengan baik. Ya mungkin saya di dalam memanajemen waktu masih perlu banyak belajar lagi. Ya, saya mohon maaf lama tidak ngonten. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan unboxing suatu paket. Namun sebelum unboxing, perkenankan saya menyampaikan suatu penjelasan tentang menggambar wayang. Jadi tentang menggambar. Di Instagram Umar Atmojo banyak yang nge-DM tentang gambar-gambar wayang itu atau foto-foto wayang. Ada yang salah satunya yang paling sering adalah izin untuk menge-save gambar, atau kalau ada coretan atau gambar ingin istilahnya diblak, ditiru atau diputrani atau apapun istilahnya. Saya monggo silahkan. Jadi apa yang saya share di Instagram Umar Atmojo, jika di situ ada yang menjadikan Anda berkenan dan ingin nge-save gambarnya atau mengcopy gambar wayang saya untuk berikutnya dibuat blak atau dibuat masternya untuk wayang, monggo silahkan. Tidak apa-apa, malah itu merupakan suatu kehormatan bagi saya. Wong atase sak gambar kula mawon kok wonten sing kersa niku. Wah, matur nuwun sangat, malah kula remen, malah kula seneng saya. Di dalam menggambar wayang, ya peralatan saya yang jelas itu ini pensil. Kalau pensil saya menggunakan pensil kayu kayak gini. Kalau menggunakan pensil matic entah kenapa kok gampang patah. Kalau saya lebih pakai pensil. Ya kadang yang HB atau yang 2B, nggak ada yang khusus, pensil kayu gini. Jika sudah pendek gini kan kadang buat gambar kalau terlalu pendek kan nggak nyaman. Ya ini sambungan pensil. Jadi untuk ngirit. Jadi untuk gambar ini ngirit gitu. Pensil, karena ada pensil ya jelas penghapus, karena gambar juga sering salah, kadang kurang pas ya dihapus. Maaf, ini contoh penghapusnya kecil. Terus pen gini yang biasa saya gunakan, yang drawing pen 0,7, karena menurut saya ya pas saja, cocok aja dan nggak mandek mayung gitu. Jadi kalau udah di pensil gitu untuk menegaskan supaya gambar itu nggak berubah lagi dan fix gitu, ya saya pen ini. Nah ini yang penting lagi nih, ya ini penggaris ini. Garis gini untuk garis palemahan, garis pundak, tangan dan sebagainya. Itu peralatannya. Kalau saya gambar itu nggak ada kertas khusus, cuma seringnya saya gambarnya di kertas manila. Kalau kertas manila utuh itu kan selebar ini. Nah ini kan utuh kan, kertas manila utuh. Ini kalau dibuat utuh itu, kalau saya gambar wayang buto, misalnya buto patian, ya hampir full. Nih, ini kan buto patihan. Nah, ini hampir full. Kalau raton kadang ya pas, kadang ya lebih lagi kalau untuk yang wayang raton. Kalau buto patian gini full. Terus kalau wayang kayak ukuran Werkudara gitu nggak sampai full ya, kurang lebih ukuran buto patian gitu, lebih dikit atau sama. Terus kalau wayang satrio
Misalnya wayang-wayang seukuran Romo gitu, kertas tadi itu saya bagi 2. Ya kira-kira segini. Kalau Gatotkaca ini Baladewa, Gatotkaca ini full ya. Full segini. Tapi kalau wayang-wayang Katongan seukuran Romo, ini Donopati atau ini apa gitu, tokoh yang seukuran itu Kresna itu ya segini. Kalau ini Noroyono itu ya segini. Ini pas gambar saya kasih sampur. Ya kalau ini sebenarnya ya wayang Noroyono. Cuma saya kasih sampur. Kalau ini udah jadi wayang terus disungging, praupannya nggak hitam atau badannya nggak hitam, misal praupan gembleng, badan gembleng ada sampur, ya bisa buat tokoh serambahan, misalnya untuk Bathara Sadono itu bisa gitu. Nah, itu terus wayang itu Janaka ya gini ya mirip tadi. Jadi ini Janaka. Ini jadi saya gambarnya seringnya bolak-balik ya, ngirit kertas. Ini juga Janaka ya. Begini. Ini Janaka yang lebih luruh. Ini yang lebih ndangak ya. Ada yang bilang wondo muntap gitu. Saya coba gambar seperti ini. Ini Janaka. Terus kadang kalau nggak saya bagi 2, misalnya ini kan juga ada gambar Janaka, terus sebelahnya ini bisa untuk Begawan Parasara, cuma bokongannya nggak seperti biasanya itu. Saya buat seperti itu. Kenapa ini nggak saya potong? Karena di baliknya ini saya gambar Prabu Anom Kurupati. Ini jadi nggak kertasnya nggak saya bagi 2 gitu. Jadi saya gambarnya bolak-balik ngirit. Kadang pas saya menatahkan gambar gitu untuk jadi wayang kulit, ada penatah yang kerso mundut gambar kula monggo. Itu saya seneng malahan suatu kehormatan bagi saya kok wong atase sak gambar kula ingkang namung kados mekaten mawon kok wonten ingkang ngersakaken niku. Wah, saya seneng banget, matur nuwun. Suatu kehormatan wong. Setidaknya saya di dunia pewayangan pingin ya senajan raketang sak klungsu nggih kepingine tumut udu ngaten. Nggih saged kula nggih gambar nggih. Alhamdulillah wonten ingkang ngersakaken ngaten. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai unboxing. Ini ada paket dari Desa Dermaji yang biasa nyungging wayang-wayang saya, Mas Trisno. Mari kita buka. Ini ada 2 wayang. Sebentar nyari cutter. Kita buka nih isinya. Ini dari mana ini bukanya? Dari sini aja. Saya mohon maaf kalau di dalam konten-konten saya ada kata-kata yang mungkin tidak menjadikan tidak berkenan, karena di dalam mengkonten saya tidak pernah menggunakan naskah apapun ya, spontan saja sosok kalau menggunakan naskah. Jadi tidak membaca naskah tertentu, tidak. Nah, ini wayang yang sudah disungging. Oh, ada penguatnya, bambunya. Ini ada 2 wayang.
Maaf jika unboxingnya bedah paketannya kurang saya kurang rapi mungkin ya. Ini paketnya ya, ada 2 wayang push. Nah, ini ada 2 wayang, ini Ciptoning dan ini Rukmoroto. Ya, ini juga bisa jadi tokoh serambahan untuk putranya Gunawan Wibisono, Bisowarno juga bisa. Atau untuk misalnya di lakon Ciptoning untuk Kiroto Rupo itu juga bisa serambahan. Nih wayang Ciptoning atau Arjuna pada saat bertapa di lengkehing Gunung Indrakila di dalam sebuah gua namanya Gua Mintorogo. Jadi Ciptoning ini dan Arjuna ini kalau ini wayang Arjuna ini ya ini tokoh yang sama. Ini waktu Nyatrio, kalau ini Mendito ya itu. Tuh. Mari kita gapit. Gapitnya juga sudah siap. Jadi kalau jenengan lihat di YouTube, di internet tuh udah banyak itu para dalang-dalang yang menggelar lakon Begawan Ciptoning itu banyak, dan itu wah luar biasa. Itu lakon terjadi pada saat Pendowo sebagai orang buangan karena dinyatakan kalah di dalam bermain dadu. Itu kan sudah banyak kita kupas dalam waktu membahas Wiroto Parwo. Tuh. Begawan Ciptoning ini ya bentuk wayangnya banyak versi. Nah, ini kalau wayang saya ya seperti ini, rambutnya sengaja saya buat ngelembres sampai ke bawah seperti ini, dan jangkahnya nggak terlalu lebar, nggak selebar kayak wayang ya Romo Jangkah gitu, nggak selebar gitu, namun lebih lebar jangkahnya dari Janoko. Kan kalau wayang Janoko ini kan apa ya, jangkah kakinya relatif sempit karena wayang bokongan, wayang katongan. Nah, kalau ini kan nggak lebar. Ya memang ada yang lebih suka jangkahnya itu lebar banget, monggo. Itu kan selera. Kalau untuk saya jangkahnya tidak terlalu lebar itu ya karena ini kan wayang Mendito ya, wayang yang sifatnya relatif sabar, jadi bukan tipikal wayang untuk perang apa itu. Jadi nggak saya buat jangkahnya terlalu lebar. Jadi waktu Arjuna itu bertapa di Gunung Indrakila itu sebenarnya yang merentah awal itu penyebabnya ya Arjuna itu disemu, istilahnya disemu itu apa ya, kayak ya semacam disindir, cuma disindir secara positif ya, secara halus oleh kakaknya Yudhistira atau Puntadewa.
Jadi karena suatu hal diminta untuk pisah dengan para Pandhawa dan jangan kembali jika belum mendapatkan pusaka yang ampuhe seperti Kunto Wijayandanu, seperti miliknya Prabu Karno gitu. Nah, istilahnya itu ada pamecut, dicambuk gitu. Dan akhirnya karena itulah Arjuna milih bertapa di Gunung Indrakila dengan tujuan untuk mendapatkan pusaka atau gaman yang ampuhnya setara Kunto Wijayandanu. Dan di dalam pertapaan itu banyak godaan, mulai digoda dari sisi kesenangan duniawi yang itu dicontohkan waktu itu dilambangkan dengan betari. Ada widodari pitu yang gudo, dan yang digudo lulus, yang gudo malah kesengsem. Itu diceritakan seperti itu. Dan singkat cerita, lulus dari godaan para widodari Suralaya itu. Malah widodarinya yang kepranang atau istilahnya yang jatuh hati. Itu malah terbalik. Yang digoda enggak apa-apa, yang menggoda malah poyang-payingan. Nah, kemudian digoda dari tataran kawicaksanan. Itu ada Resi Brahmana Tuwa yang namanya Resi Padya. Itu malihane Bathara Indra yang menguji tentang seberapa bijaksananya si Arjuna atau si Ciptoning ini. Dan lagi-lagi lulus. Dan di situ Bathara Indra mengangkat Arjuna sebagai putra Andanu atau istilahnya anak angkat, dan diberi nama atau jejuluk Raden Indratanoya. Nah, si Arjuna itu putranya Bathara Indra. Tuh. Ujian nggak berhenti sampai di situ. Betulan juga kala itu ada buta balane Prabu Niwata Kawaca, karena kala itu Prabu Niwata Kawaca gempur kayangan ingin mempersunting Betari Supraba. Namun kan karena Niwata Kawaca itu yaksa, ya tidak diperkenankan. Karena tidak diperkenankan keinginannya, dia ngamuk. Dia memerintahkan patihnya yang bernama Patih Mamangdana Buta. Waktu unboxing wayang Buta Serambahan yang biru sama merah, itu kan saya juga menyinggung tentang lakon ini. Tuh. Dan gempuran Mama Wadyabala Hima Imantaka membuat para dewa itu keseser atau kewalahan. Jadi di sini nampak bahwa ya dewa di dunia pewayangan itu ya makhluk. Jadi ada kalanya dia juga tidak unggul gitu. Jadi dewa itu bukan Tuhan. Jadi dia itu ya sama, ciptaan, makhluk. Nah, di situ para dewa keseser. Jadi ya biasa kalau dilakukan pewayangan. Dewa keseser golek jago. Nah, jago yang dipilih waktu itu ya si Arjuna itu, atau si Ciptoning yang sedang bertapa itu. Dan jagonya dites, apakah ini jago yang mumpuni. Nah, dites.
gitu. Dan tes pertama ya itu para widodari itu, apakah Arjuna itu di dalam bertapa itu yang mengejar apa mengejar kenikmatan duniawi atau apa gitu. Nah itu para widodari itu yang ngetes. Dan ternyata enggak, karena Arjuna fokus sebagaimana tujuan awal ingin mendapatkan gaman atau pusaka yang ampuhe setara Kunto Wijayandanu. Gitu. Jadi lagi-lagi Arjuna lulus dengan Resi Padya lulus. Nah, Prabu Niwata Kawaca kekayangan memerintahkan Patih Mamangdana untuk gempur kayangan. Karena Prabu Niwata Kawaca gini, pada saat Patih Mamangdana itu gempur kayangan, Dewa itu seolah-olah mengiyakan atau meluluskan keinginannya Prabu Niwata Kawaca bahwa Betari Supraba itu akan diberikan kepada Prabu Niwata Kawaca. Kapan memberikannya? Nanti pada saat mangsa Palguna. Nah, di situ awalnya Prabu Niwata Kawaca senang. Namun kemudian menyadari. Lah menyadarinya itu kalau di Sanggit Pewayangan bisa lewat penjelasan Ki Lurah Togog itu bisa. Bahwa mangsa Palguna, jadi di kala itu bulan pertama, nama suatu bulan di tahun pertama, nama suatu bulan pertama di suatu tahun itu namanya bulan Palguna. Kalau sekarang mungkin Januari. Tuh. Atau bulan Suro. Nah. Itu mangsa Palguna. Nah, Prabu Niwata Kawaca seneng. Oh, berarti Dewa karena keseser kewalahan ngadepi Patih Mamangdana, oh, berarti Dewa memberikan Betari Supraba. Ternyata itu akhirnya disadari bahwa itu pasemon, bahwa Dewa tidak akan memberikan. Itu artinya Dewa sedang mencari jago. Dan jago itu bernama Palguna. Siapa Palguna itu? Ya tidak lain Satrio Pandhawa yang sekarang sedang bertapa sebagai Begawan Ciptaning. Karena Arjuna itu punya banyak nama. Salah satunya adalah Palguna, Raden Palguna. Makanya kan ada lakon Palguna Palgunadi. Kalau Palgunadi itu atau Bambang Ekoloyo atau Palgunadi itu seorang raja dari negeri Paranggelung. Itu ada lakonnya sendiri juga. Karena Prabu Niwata Kawaca itu menyadari bahwa oh dia itu akan punya musuh, akan punya lawan, Raden Palguna itu, maka dia memerintahkan senopatinya yang bernama Mamangmurka untuk mengganggu atau kalau bisa membinasakan si calon jagone Dewa itu. Dia makanya mengutus senopatinya Mamangmurka ke lengkahing Gunung Indrakila. Tuh. Nah, di situ Mamangmurka karena belum menemukan Ciptoning, maka dia ingin memancing Ciptoning itu keluar. Makanya dia merusak hutan di sekitaran Guwa Mintaraga itu. Dan di tengah sepak terjang Mamangmurka yang merusak hutan itu juga ada seorang pemburu yang bernama Ki Ratarupa.
Dan Kiratarupa gini, karena kena doyo doyo pengabarane Ciptoning yang tadinya Mamang Murka itu wujudnya buta berubah menjadi celeng atau babi hutan. Tuh. Dan dia menjadi buruan, diburu oleh Ciptoning dan Kiratarupa itu dipanah. Singkat cerita si celeng itu tadi kena panah, 2 panah nancap di tempat di tubuhnya si celeng tadi, celeng malihan tadi. Bentar, saya nyari tuding. Nah, nih tudingnya siap. Udah digapit dan ini siap untuk dikasih tuding. Saya biasa menggunakan ini senar, tinggal nyelomot gitu, terus ya ini untuk praktis saja. Nah, di situ terjadilah suatu perdebatan. Kiratarupa menganggap bahwa dirinya lah yang berhasil membunuh celeng. Si Ciptoning Ciptoning yang berhasil membunuh celeng atau Arjuna. Di situ perdebatan yang tadinya adu mulut, debat sengit, adu mulut, kemudian menjadi peperangan. Dan dua-duanya bertarung. Siapa yang sakti, dialah yang dinyatakan membunuh celeng itu. Di tengah peperangan itu Kiratarupa badar dan menjadi Bathara Guru. Tuh. Dan di situ Bathara Guru menganugerahkan senjata yang ampuhe setara Kuntawijayandanu yang bernama Kiai Pasupati. Kiai Pasupati itu kan wujudnya panah, cuma khas bedore ulan tumanggal atau seperti bulan sabit. Bentar, ada ya. Kalau panah umumnya ya ini kan lancip gini, ini panah yang umum. Kuntawijayandanu bisa pakai panah ini bisa. Kalau Pasupati ini bedornya, ujungnya beda, kan beda ini. Ini Pasupati yang ini ya senjata panah umumnya, bedornya beda. Pasupati ulan tumanggal. Tuh. Nah, setelah si Arjuna atau Ciptoning mendapatkan pusaka Pasupati, maka berangkat ke Kahyangan untuk tanding dengan Patih Mamang Dono. Oh yang jelas Mamang Murka celeng tadi udah mati, udah tewas, sehingga jejonggolene Watakawaca ya tinggal satu, patihnya itu Mamang Dono yang ada di Kahyangan Suralaya. Situ Patih Mamang Dono akhirnya bisa ditaklukkan, bisa dibinasakan oleh Arjuna. Nah, kemudian singkat cerita tinggal tanding sama Niwatakawaca. Tuh. Dan Niwatakawaca juga binasa dengan Pasupati. Tuh. Dan menang. Ya ini senjatanya Pasupati ya. Nah, dan
kemenangan Arjuna dalam Mangrurah Satrumurka atau menumpaskan Prabu Niwata Kawaca dan Wadya Balane itu, dia dianugerahi widodari sebagai istrinya, bukan hanya satu tapi banyak, termasuk juga Bedari Suprobo menjadi istrinya Arjuna yang kelak melahirkan putra namanya Bambang Probo Kusumo. Tuh. Bukan hanya itu, Arjuna juga diberi anugerah menjadi raja di Kahyangan. Jejuluk Prabu Kariti atau Prabu Kiritin. Itulah sekilas tentang lakonnya si tokoh ini, Arjuna. Demikian unboxing kali ini untuk yang tokoh Ciptoning. Kemudian akan kita lanjutkan dengan yang ini, tokoh Serambahan, yaitu si Rukmarata. Nah, kalau Kirata Rupa tadi pakai wayang ini juga tidak masalah. Tuh. Demikian, saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang menjadikan kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.